Shalom anak-anak perjanjian. Wah, anak-anak perjanjian sudah siap ya mau mendengarkan firman Tuhan? Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus senang sekali jikalau anak-anak siap hati mau mendengarkan firman-Nya. Tante Yanti juga sangat senang loh. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Kami sadar tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu kami tidak bisa mengerti firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini. Dan berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak perjanjian, apakah kamu masih ingat 3 kali cerita pelangi Injil yang telah kamu dengarkan? Warna yang pertama adalah kuning emas yang menceritakan sorga, tempat Allah yang kudus. Yang kedua, warna hitam menceritakan hati manusia yang gelap karena dosa, sehingga tidak bisa tinggal bersama-sama dengan Allah di sorga. Dan yang ketiga adalah warna merah, menceritakan darah Yesus yang menyucikan dosa. Yesus adalah anak Allah yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit. Dia hidup karena dia adalah Allah. Dan dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dosa kamu dan saya dapat diampuni dan diselamatkan dari hukuman dosa. Hari ini kita akan mendengarkan cerita pelangi Injil yang keempat dengan warna putih. Lihat, warna putih ini bersih bukan? Warna putih menggambarkan hati manusia yang telah disucikan oleh darah Yesus. Marilah kita membaca bersama-sama firman Tuhan. Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Hanya orang yang memakai jubah putih yang bisa masuk ke surga." Jubah putih artinya hidup yang kudus di hadapan Allah. Bagaimana jubahnya bisa menjadi putih ya? Ya, firman Tuhan telah memberitahukan kepada kita. Jubahnya menjadi putih karena telah dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Putih artinya suci, kudus, tidak bernoda, sempurna. Itu artinya hanya hati yang putih dan bersih yang bisa masuk ke surga. Apakah kamu mau hatimu menjadi putih dan bersih seperti ini? Caranya adalah kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit untuk kamu dan saya. Apakah kamu percaya? Percaya bukan di mulut saja, juga bukan hanya di pikiran saja. Percaya Yesus berarti dengan sikap rendah hati mau melakukan 3 hal penting dalam hidupmu. 3 hal ini harus dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Yang pertama, percaya kepada Allah Sang Pencipta. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kamu dan saya bahwa segala yang ada di dunia ini telah dipikirkan, telah diatur, dan telah dijadikan oleh Allah.
Allah yang menciptakan manusia, termasuk kamu dan saya. Jikalau Allah adalah pencipta, maka kamu dan saya adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan Allah yang berkuasa atas hidup kamu dan saya, bukan dirimu sendiri. Yang kedua, menyadari bahwa kamu adalah orang berdosa di hadapan Allah dan sungguh-sungguh mengakui dosamu. Hati manusia yang berdosa tidak mau percaya kepada Allah Bapa di sorga yang begitu baik dan penuh kasih. Hatinya suka melakukan kemauan sendiri, tidak mau taat pada firman Tuhan. Karena itu, harus mengakui semua dosamu satu persatu dengan jujur. Jangan ada yang tersembunyi dan sekecil apapun itu harus diakui dengan rendah hati kepada Allah. Jika kamu mengakui dosa, maka Allah adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosamu dan menyucikanmu dari segala kejahatan. Yang ketiga, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Firman Tuhan berkata, Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Apakah kamu mendengarkan suara Tuhan Yesus memanggil namamu? Ya, Tuhan Yesus memanggil namamu dan sedang berdiri di pintu hatimu menunggu untuk masuk di dalam hatimu. Maukah kamu membuka hatimu, melakukan 3 hal penting dalam hidupmu yang Tante Yanti sudah sebutkan? Saat ini, mari tundukkan kepalamu, tutup mata, kita akan berdoa. Tante Yanti akan pimpin kamu dalam doa dan kamu boleh mengikutinya. Bagi anak-anak yang sudah pernah mengundang Tuhan Yesus di dalam hatimu, Tuhan Yesus sudah ada di hatimu. Mengundang Yesus di dalam hati cukup 1 kali saja. Tetapi kamu boleh berdoa kepada Tuhan Yesus, katakan isi hatimu kepada Tuhan Yesus. Dan jikalau sampai saat ini masih ada dosa yang kamu lakukan, akui dengan jujur dan minta Tuhan Yesus mengampuni dosamu. Dan minta tolong kepada Tuhan Yesus agar kamu dimampukan sebagai anak-anak Allah untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan. Saat ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, saya sungguh berterima kasih karena Engkau telah menciptakan saya sungguh amat baik. Walaupun saya telah berbuat dosa kepadamu, tapi Engkau tetap mengasihi saya. Saya mau percaya Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit untuk menyelamatkan saya dari hukuman dosa. Saat ini saya mengakui dosa-dosa saya, baik dosa dalam pikiran saya, dosa dalam ucapan saya, dosa dalam tindakan saya. Anak-anak, saat ini silahkan kamu berdoa kepada Tuhan Yesus. Akuilah dengan jujur dosamu kepada Tuhan Yesus.
Anak-anak, sekarang ikuti kembali Tante Yanti berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa saya, bersihkanlah hati saya oleh darah Yesus. Saat ini saya mengundang Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hatiku. Tinggallah di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak perjanjian, sekarang Tuhan Yesus ada di mana ya? Ya, ada di dalam hatimu. Dan Tuhan Yesus juga ada di dalam hatiku. Amin. Karena kamu sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan menerima janji Tuhan Yesus bagi anak-anak yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, menjadi anak-anak Allah. Bagaimana mungkin? Mari kita baca apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kamu dan saya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang di sini artinya semua orang yang ada di dunia ini, termasuk kamu dan saya, ketika menerima Yesus di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan saya, diberikan hak istimewa oleh Bapa di surga, yaitu menjadi anak Allah, milik Allah. Itu artinya Allah adalah Bapa kita, maka kita dapat memanggilnya Bapa. Wah, sangat indah bukan? Selamat, kamu telah menjadi anak-anak Allah. Janji Tuhan Yesus bagi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus yang kedua adalah semua dosa diampuni. Karena di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose pasal 1 ayat 14. Artinya, dalam Yesus, kamu dan saya dibebaskan dari ikatan dosa dan diampuni. Pengampunan Tuhan Yesus bagi kamu dan saya sangat sempurna. Tuhan Yesus tidak ingat lagi kesalahan yang telah kamu dan saya akui kepadanya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih sayang dan sangat mengasihi kamu dan saya. Ingatlah firman Tuhan ini. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Wah, Allah kita sangat baik kan? Betapa bahagianya kamu dan saya menjadi anaknya. Janji Tuhan Yesus bagi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus yang ketiga adalah diselamatkan dari hukuman dosa. Karena hanya di dalam Yesus kamu dapat diselamatkan dari hukuman dosa yang sangat menakutkan dan penuh penderitaan itu. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Artinya di dunia ini siapapun tidak bisa menyelamatkanmu, termasuk orang tuamu, gurumu, temanmu, bahkan kamu sendiri tidak bisa menyelamatkanmu dari hukuman dosa. Hanya Yesus saja mampu menyelamatkanmu dari hukuman dosa. Janji Tuhan Yesus bagi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus yang keempat adalah
beroleh hidup yang kekal. Kamu tahu apa itu hidup yang kekal? Artinya, hidup selama-lamanya bersama Allah Bapa di sorga. Hidup kekal itu dimulai sejak kamu dan saya menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu dan sampai selama-lamanya. Mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 sampai 13. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hidup kekal hanya dapat kita miliki di dalam Yesus, karena di luar Yesus tidak ada hidup. Artinya, di luar Yesus, kamu dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kebahagiaan, sukacita dapat kamu dan saya rasakan hanya pada saat hidup bersama Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus bagi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus yang kelima adalah disertai senantiasa. Ya, Tuhan Yesus ada menyertaimu selalu. Kamu dapat berbicara dengan Tuhan Yesus kapan saja dan di mana saja. Tuhan Yesus selalu ada dan siap mendengarkanmu dan memberimu kekuatan untuk melakukan apa yang benar sesuai firman-Nya. Karena Tuhan Yesus telah berjanji. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku ini siapa? Allah, Tuhan Yesus. Dan engkau itu siapa? Kamu dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mengucapkan janji Tuhan Yesus ini sambil menunjuk jari-jari tanganmu. Dalam hitungan yang ketiga ya, kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena kamu telah menjadi anak Allah, maka Allah ingin kamu mengenalnya lebih dalam lagi. Nah, lihat warna hijau ini. Warna hijau menceritakan anak-anak Allah yang bertumbuh sehat dan berbuah di dalam Yesus. Bagaimana caranya ya? Ada 5 cara, yaitu yang pertama, membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, berdoa setiap waktu. Yang ketiga, hidup kudus, mengakui dosa setiap hari dan disucikan oleh darah Yesus. Yang keempat, rajin ke gereja, rajin beribadah. Tapi Tante, sekarang kan belum bebas ke gereja. Oh, jangan khawatir. Kamu tetap bisa beribadah di rumah seperti sekarang ini. Sampai waktunya nanti kita bisa ke gereja lagi. Yang kelima, bersaksi. Demikianlah firman Tuhan hari ini.